Perkenalkan, nama saya Nadia Nita Putri Permanasari, mahasiswa S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program linear berbantuan GeoGebra. Sebelum kita memasuki materi program linear, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai pertidaksamaan linear dua variabel dan juga sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Apa sih itu pertidaksamaan linear dua variabel? Pertidaksamaan linear dua variabel merupakan suatu kalimat yang mempunyai dua variabel yang berderajat satu dengan memuat hubungan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, ataupun lebih dari sama dengan. Untuk poin A dan B itu termasuk contoh pertidaksamaan linear dua variabel. Lalu untuk selanjutnya, apa sih sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu? Sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah gabungan dari beberapa pertidaksamaan linear dua variabel seperti pada poin C. Itu selanjutnya kita bahas mengenai membuat model matematika dari suatu permasalahan. Diberikan contoh soal, kakak pergi ke pasar untuk membeli buah dengan membawa uang sebesar Rp25.000. Jika kakak membeli 3 kg jeruk dan 2 kg apel, maka dia masih mendapat kembalian. Maka model matematika yang bisa dibuat adalah kita misalkan harga jeruk sama dengan X dan harga apel sama dengan Y. Maka akan didapat model matematika karena kakak memiliki 3 jeruk dan harga jeruk tadi adalah X, maka 3 kali X. Untuk harga apel juga demikian, 3X plus 2Y. Karena kakak masih mendapat kembalian, maka tanda yang dipakai adalah kurang dari Rp25.000. Seperti itu. Kita lanjut untuk bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Dari pertidaksamaan yang sebelumnya kita dapat mencari himpunan penyelesaiannya. Untuk yang pertama, diubah terlebih dahulu menjadi persamaan, yaitu 3X plus 2Y sama dengan 25.000. Setelah itu, kita masukkan ke dalam koordinat Kartesius. Di sini saya memakai GeoGebra dan mendapatkan hasil seperti yang ada di gambar. Untuk selanjutnya, karena tadi tandanya adalah kurang dari 25.000, maka kita pakai uji titik. Kita ambil 3 titik di bawah garis, di atas garis, dan sejajar pas dengan garis. Untuk yang pertama, titik A saya ambil di bawah garis, yaitu titik 2000,2000. Maka didapat hasilnya memenuhi 10.000 kurang dari 25.000. Untuk selanjutnya, kita cari titik B. Untuk titik B tidak memenuhi karena 30.000 itu lebih dari 25.000. Dan selanjutnya adalah titik C. Untuk titik C itu pas dengan garisnya. Itu juga tidak memenuhi karena itu pas dengan 25.000, sedangkan tandanya tidak ada sama dengan. Oke, berarti dapat kita simpulkan bahwa daerah penyelesaian dari persamaan tersebut adalah di bawah garis dengan garis putus-putus karena tidak ada sama dengannya. Oke, lanjut. Karena X dan Y-nya tadi suatu harga, maka tidak mungkin adalah negatif, sehingga ada persyaratan tambahan untuk persamaan tersebut, yaitu X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0, sehingga didapatkan himpunan penyelesaian akhir, yaitu 3X plus 2Y kurang dari 25.000, X lebih dari 0, Y sama dengan 0, itu seperti yang sudah tertera di gambar. Oke, kita lanjut untuk program linear. Program linear itu apa sih?
Programming linear adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk pertidaksamaan linear. Atau kita bisa juga menyebutnya sebagai fungsi kendala, dan juga akan digunakan untuk menentukan nilai optimum dari suatu fungsi tujuan atau fungsi objektif. Fungsi kendala sendiri itu adalah suatu sistem pertidaksamaan linear yang terbentuk dari permasalahan program linear. Sedangkan fungsi tujuan atau bisa juga disebut fungsi objektif merupakan fungsi yang menjelaskan tujuan permasalahan berdasarkan kendala yang ada. Untuk rumus umum fungsi objektif adalah fxy sama dengan ax plus by. Oke, langsung kita masuk ke contoh soal. Perhatikan permasalahan berikut. Satu adonan kue basah dibuat dengan menggunakan 1 kg tepung dan 1 kg mentega. Sedangkan satu adonan kue kering dibuat menggunakan 1 kg tepung dan 2 kg mentega. Kakak mempunyai persediaan 8 kg tepung dan 12 kg gula. Bila masing-masing kue basah mendapatkan keuntungan Rp50.000 dan masing-masing satu kue kering mendapatkan keuntungan Rp40.000, berapakah kombinasi adonan kue yang bisa dibuat untuk memperoleh keuntungan maksimal? Yang pertama, kita akan menentukan fungsi kendala dari permasalahan tersebut terlebih dahulu. Dari permasalahan tadi bisa kita dapatkan angka seperti yang ada di tabel. Adonan kue basah membutuhkan 1 kg tepung dan 1 kg mentega dengan keuntungan masing-masing kuenya adalah Rp50.000. Adonan kue kering juga 1 kg tepung, 2 kg mentega dan mendapatkan keuntungan Rp40.000. Dengan persediaan yang kakak punya adalah 8 kg tepung dan 12 kg mentega. Untuk selanjutnya kita misalkan terlebih dahulu. Untuk adonan kue basahnya kita kasih X, untuk adonan kue keringnya kita kasih Y. Sehingga akan didapatkan model matematika sebagai berikut. Untuk penggunaan tepungnya adalah X, 1X ditambah 1Y kurang dari atau sama dengan 8. Untuk penggunaan mentega, 1X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 12.000. Maaf, 12 kilo. Karena ini merupakan bahan yang tidak mungkin negatif, maka bisa ditambah. Untuk syarat logisnya adalah X lebih dari sama dengan 0 dan juga Y lebih dari sama dengan 0. Ya, selanjutnya adalah menentukan fungsi objektif. Karena tadi fungsi objektif adalah digunakan untuk mengetahui bagaimana kombinasi sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka dapat didapatkan model matematika. Kita masukkan ke rumus umumnya tadi, AX plus BY, yaitu A-nya adalah Rp50.000, keuntungan dari kue basah, dan B-nya adalah Rp40.000, keuntungan dari kue kering. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas nilai optimum. Bagaimana cara menentukan nilai optimum? Kita memiliki dua metode, yaitu yang pertama metode uji titik pojok dan yang kedua metode garis lidik. Metode uji titik pojok sendiri sesuai dengan namanya, metode ini yang digunakan dengan cara menghitung nilai fungsi dari fungsi tujuan dari titik-titik pojok yang didapatkan. Titik pojok yang dimaksud merupakan titik-titik koordinat yang membatasi daerah layak sebuah sistem pertidaksamaan linear. Untuk untuk metode garis lidik sendiri, itu cara yang bisa digunakan untuk mencari nilai optimum yang didapatkan dari persamaan fungsi tujuan. Apabila fungsi tujuannya itu memaksimalkan, maka nilai optimum yang didapatkan dari titik yang paling akhir menyentuh garis lidik yang digeser ke arah kanan mendekati daerah layak. Sementara untuk nilai optimum yang fungsi tujuannya meminimumkan akan didapatkan dari titik koordinat yang pertama kali menyentuh geseran garis lidik yang digeser ke arah kiri mendekati daerah layak. Begitu. Untuk yang pertama, untuk saat ini saya akan membahas metode uji titik pojok saja ya. Langsung saja. Untuk metode langsung ke contoh soal saja.
Soalnya masih sama seperti yang tadi. Perhatikan permasalahan berikut. Satu adonan kue basah dibuat dengan menggunakan 1 kg tepung dan 1 kg mentega, sedangkan satu adonan kue kering dibuat menggunakan 1 kg tepung dan 2 kg mentega. Kakak mempunyai persediaan 8 kg tepung dan 12 kg mentega. Mohon maaf, itu salah. Bila masing-masing satu kue basah mendapatkan keuntungan 50.000, lalu masing-masing satu kue kering mendapatkan keuntungan 40.000, berapakah kombinasi adonan kue yang bisa dibuat untuk memperoleh keuntungan maksimal? Tadi kita sudah menemukan fungsi kendala dan fungsi objektifnya. Jadi bisa kita langsung tuliskan di sini. Fungsi kendalanya adalah X plus Y kurang dari sama dengan 8, X plus 2Y kurang dari sama dengan 12, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Untuk fungsi objektifnya adalah XY 50.000 X tambah 40.000 Y. Baik, karena tadi sudah diketahui fungsi kendala dan fungsi objektifnya, langsung aja dimasukkan ke GeoGebra-nya. Yang pertama dituliskan dulu untuk fungsi objektifnya, yaitu X, Y. X, Y sama dengan 50.000 X ditambah 40.000 Y. Setelah itu dimasukkan untuk fungsi kendalanya, X plus Y kurang dari sama dengan 8. Lalu karena ini lebih dari 1, kita pakai tanda dan atau V terbalik. Masukkan lagi X plus 2Y kurang dari sama dengan 12. Karena X sama Y-nya tidak boleh negatif, langsung aja X dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama 0, lebih dari sama dengan 0 juga. Nah, sudah diketahui untuk himpunan penyelesaiannya ada di bagian sini. Lalu untuk mencari nilai maksimum yang diinginkan, kita menguji titik pojoknya. Yang pertama, titik di antara garis X dengan X plus Y kurang dari 8. Lalu yang kedua ada di perpotongan garis X plus Y kurang dari 8 dan X plus 2Y kurang dari sama dengan 12. Untuk titik C-nya ada di antara garis Y dengan garis X plus 2Y kurang dari 12. Oke, untuk GeoGebra-nya seperti ini. Selanjutnya adalah mencari fungsi objektif dari 3 titik ini. Langsung aja di bawahnya sini juga bisa. F. Yang pertama dari titik A dulu, FA. Hasilnya 400.000. Lalu F, B, 206. B hasilnya 216.000. Lalu FC, mohon maaf,
Ini sepertinya ada kesalahan. Ini 40.000 ya, bukan 4.000. Ya. Kita tulis dulu. Untuk FB. Ya, FB-nya 360.000. Untuk FG-nya 240.000. Balik lagi ke PPT-nya. Ya, itu tadi grafik yang udah digambar di GeoGebra. Untuk uji titiknya ada 3 titik, titik A, titik B, dan titik C. Dengan masing-masing titiknya, titik A 8,0 dimasukkan ke fungsi objektifnya. Hasil akhirnya 400.000. Titik B dengan titik 4,4 lalu dimasukkan ke fungsi objektif, hasilnya 350.000. Dan titik C 0,6 dimasukkan ke fungsi objektifnya, hasil akhirnya 240.000. Sehingga pertanyaannya tadi kan berapa banyaknya kombinasi adonan yang bisa dibuat untuk memperoleh nilai maksimal. Maka keuntungan maksimal yang didapat dari 3 titik itu adalah dari titik A yaitu 400.000, sehingga keuntungan maksimum yang bisa didapatkan adalah dengan membuat 8 adonan kue basah saja. Itu cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.